Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tovan Suryono SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Pagaralam. Saya bertugas di SD Negeri 31 Pagaralam. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak Samsul Hidayat SPD MM sebagai fasilitator dan Ibu Mita Anggriani SPD sebagai pengajar praktik. Di aksi nyata modul 1.4 mempunyai latar belakang yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari Tripusat Pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal sehingga memiliki karakter yang kuat, sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan dari aksi nyata modul 1.4 yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Selanjutnya, mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukur untuk mencapai budaya positif yang ada di kelas, yang pertama, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama guru kelas. Yang kedua, siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Dan yang ketiga, menguatkan karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. Kedua, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang ketiga, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah. Yang keempat, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan dalam budaya positif yang ada di sekolah untuk kelancaran tindakan aksi nyata, yaitu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, dan orang tua siswa. Berikut adalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, kami berbagi tugas ya. Kalau tadi saya diseminasi Pak Topan sebagai moderator, sekarang kami tukar, silakan kepada Pak Topan akan menyampaikan diseminasi untuk materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan teori kontrol, kemudian segitiga restitusi. Ya, saya di sini selaku moderator. Nanti untuk pertanyaan akan kita gabungkan menjadi satu. Untuk Pak Topan, saya persilakan untuk menyampaikan diseminasi. Oke Bapak Ibu,
Saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebenarnya materi ini sudah banyak sekali yang telah disampaikan oleh rekan kami Bu Eni Suciati, yaitu tentang budaya positif. Di modul 1.4, yaitu di sini saya akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol yang selama ini Bapak Ibu guru sudah diterapkan dan belum juga kita laksanakan. Apa itu posisi kontrol? Di sini bisa kita lihat. Posisi kontrol yaitu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga teman, selanjutnya sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Selama ini Bapak Ibu guru, saya sendiri, saya pribadi itu posisi itu berada di penghukum dan rasa pembuat bersalah. Artinya begini, setiap kali anak melakukan kesalahan, kita langsung beri hukuman. Misalnya, si A tidak membawa dasi dan topi saat upacara. Nah, maka kita akan memberi hukuman kepada anak tersebut. Kenapa kamu tidak bawa dasi? Kenapa kamu tidak bawa topi? Silakan kamu berdiri di lapangan setengah hari. Nah, itu merupakan posisi kontrol sebagai penghukum. Karena apa? Karena agar siswa tadi takut dengan hukuman yang Bapak Ibu guru berikan. Tidak takut dari hati atau keyakinan dia sendiri yang sudah disampaikan oleh Ibu Eri Suciati. Sedangkan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, guru diminta sebagai manajer. Manajer ini guru adalah sebagai fasilitator untuk bersama-sama murid memecah permasalahan yang dia perbuat. Misalnya tadi siswa tidak membawa dasi dan topi, maka apa yang mereka lakukan ke depannya? Maka dia bisa menjawab, saya akan lebih siap lagi Pak. Saya malam akan mempersiapkan perlengkapan yang akan saya bawa besok. Nah, jadi sebagai posisi yang manajer ini yang harus kita belajar untuk menerapkan di sekolah. Penghukum selama ini sudah kita terapkan, tapi anak tetap saja mengulang dan terus mengulang. Karena dia tidak tertanam dari hati dia sendiri. Selanjutnya yaitu, nah ini ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Yang pernyataan-pernyataan itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat yang merasa bersalah. Nah, itu menunjukkan 5 posisi kontrol. Pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Kita sering mengatakan seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Lebih mengajak. Kita mengajak murid untuk melakukan pekerjaannya cepat selesai, tapi dengan cara kita secara teman. Nah, itu sebagai posisi teman. Yang pemantau, kita bertanya kepada anak, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Boleh saja. Apakah kamu mau mendapatkan hadiah pada hari ini atau permen? Nah, itu sebagai posisi yang pemantau. Posisi manajer, nah ini yang akan kita terapkan, mungkin agak mengalami kesulitan karena lihat situasi siswa kita. Di setiap pernyataan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang agak sulit.
Jadi siswa tadi menjawab, saya akan lebih disiplin lagi, saya akan lebih bertanggung jawab lagi, saya akan lebih menghormati Bapak dan Ibu guru. Di posisi yang manajer ini yang harus kita terapkan. Posisi penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini ungkapan seperti ini itu adalah posisi penghukum. Lagi-lagi kamu yang paling terakhir. Lagi-lagi kamu yang nggak buat PR. Nah, itu sebagai posisi penghukum. Selanjutnya, Bapak Ibu guru, untuk materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu menstabilkan identitas. Mungkin Bapak Ibu guru baru dengar apa itu segitiga restitusi. Selama ini mendengarnya segitiga biru, segitiga pengaman. Nah, ini di program CGP atau guru penggerak, saya juga baru dengar ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Maka guru berkata, berbuat salah itu hal yang sangat manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik Bapak Ibu juga pernah kok berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contohnya kejadian anak A dengan anak B misalnya berkelahi, saling menyalahkan. Yang anak A menyalahkan si B. Maka kita cari tindakan seperti ini. Berbuat salah itu hal yang sangat manusiawi. Kita dulu, Bapak Ibu guru juga pernah mengalami hal yang sama, pernah berbuat salah. Jadi apa tindakanmu ke depan agar bisa memperbaiki kesalahan ini? Nah, maka anak tadi akan menjawab dari dirinya sendiri, dari dalam hatinya sendiri. Saya tidak akan mengulangi lagi, Pak, Bu. Saya akan menghormati sesama teman, baik maupun guru. Nah, itu kalau ada permasalahan antara siswa A dan siswa B yang memiliki kasus yang sama. Segitiga yang selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap tindakan merelakskan suasana, saya minta untuk ice breaking sebentar. Ikuti apa yang saya perintah dan lakukan sesuai Bapak Ibu guru lihat. Pegang mata, pegang mulut, pegang rambut, pegang mulut, pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, pegang mulut, pegang mata, pegang telinga. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru sudah mengikuti SBK. Nampaknya masih konsentrasi ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Saya kurang lebih 2 bulan sudah mengikuti program guru. Demikianlah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.